Mahabharata berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Pada pagi itu, matahari belum begitu tinggi saat sinarnya menerobos celah-celah dedaunan di hutan teratak. Di Sendang Telon, Roro Sunti dan Roro Semi sedang mandi keramas dan mencuci pakaiannya. Seperti biasa, pada pagi itu, Sukmo mengumpulkan kayu-kayu kering. Dan ketika melintas di sana, kedua gadis itu kaget. Tetapi dia segera berlalu. Kenapa kau diam saja? Katanya kau ingin tahu anak itu. Setelah ketemu, kau tidak mau memanggilnya. Demi Tuhan, baru kali ini aku melihatnya. Lihatlah, kau diam saja. Apa-apaan kau ini, Roro Semi? Roro Sunti, Aji Sukmo, Roro Sunti, Aji Sukmo, Roro Semi, Aji Sukmo, Roro Sunti, Roro Semi, Aji Sukmo, Roro Semi. Apa-apaan kau ini, Roro Semi? Hah? Aku menghitung-hitung, Roro Sunti. Mana yang tepat? Roro Semi atau Roro Sunti? Kau sudah gila. Berkenalan saja belum? Sudah main jodoh-jodohan. Nggak lucu? Justru itulah yang menarik. Aku ingin menghitungnya sendiri sebelum bertemu dengan pemuda itu. Aji Sukmo. Ya, nama yang indah dan berarti sekali. Kau boleh datang ke rumah Nyai Sorok dan berkenalan dengannya. Idih, begitu saja marah. Jangan begitu, Sunti. Kita kan sama-sama perempuan. Kau sekarang mulai genit, Roro Semi. Sekali-kali genit kan enggak apa. Percayalah, aku setia pada janjiku, Sunti. Bagaimana menurutmu? Ya, menarik. Apa yang kubayangkan persis sama. Apa yang sama? Pemuda itu ganteng, tinggi gede, pintar dan sopan. Kalau ia anak yang tidak sopan, tentu ia tetap saja di sini dan menggoda kita. Dasar. Kau jangan cemburu, Sunti. Percayalah padaku. Aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Kalau kau bahagia, aku pun ikut senang. Kau ini bicara apa? Tidak lucu. Aku bicara tentang harapan seorang gadis yang mendambakan seorang pemuda tampan, pemuda pintar dan sopan santun. Mana ada pemuda yang lemah lembut seperti dia, sopan santun lagi. Dan nampaknya ia memiliki Sesuatu apa, Semi? Suatu keistimewaan. Ya, kelebihan dibandingkan dengan para pemuda yang kukenal di teratak ini. Kau sudah mulai gila rupanya. Barangkali. Tetapi nampaknya memang iya. Kuakui, ia nampak memiliki banyak kelebihan. Ya, sekarang jangan banyak omong. Lekaslah, kita berkemas. Kau boleh langsung ke rumah Nyai Sorok atau ikut pulang. Mataku kini terbuka lebar. Kalau di teratak ini banyak perempuan cantik. Mungkinkah itu saudara Roro Sunti? Roro Sunti, anak semata wayang dari Kisrenggi. Dia ditinggal ibunya. Ia tak punya saudara. Kalau tak punya saudara, lalu siapa ya? Wajahnya mirip dan sama-sama cantik. Rambut mereka pun sama-sama panjang. Tubuh mereka indah sekali. Pakainya yang ketat melekat membentuk lekuk tubuh mereka. Tapi Roro Sunti nampak kurang senang saat aku memperhatikan mereka. Roro Sunti. Iya, kau nampaknya mengusik hatiku. Kau mulai mengusik ketenangan batinku. Mengertikah kau, Sunti? Aku benar-benar ingin berkawan denganmu.
Haji Sukmo kesal sekali. Dia mematah-matahkan ranting kering, lalu membantingnya ke tanah. Dengan kesal, dia bertolak pinggang, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu mengangguk-angguk sambil menggigit bibir. Dan akhirnya ia merunduk mengangkat seikat ranting-ranting kering dan membawanya pulang. Anak laki-laki tak pantas pulang membawa kayu hanya seikat. Seharusnya kau pikul kayu kering dan baru pulang. Kenapa wajahmu murung, Sukmo? Siapa yang murung, Nek? Nenek selalu memperhatikan aku. Kau tak perlu murung seperti itu. Kalau kau malas mengambil kayu, jangan lakukan. Ikuti kemauan hati dan pikiranmu. Turutilah keinginan batinmu. Nenek, begitu saja marah. Nenek tidak marah, Sukmo. Nenek bicara tentang kebenaran. Kalau kau tidak mau mengambil kayu bakar, janganlah bersungut-sungut saat bekerja. Orang yang bekerja dengan bersungut-sungut tidak akan pernah mendapat berkat. Tidak, Nek, tidak. Sukmo tidak bersungut-sungut. Sukmo tidak malas. Hanya saja rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Nek. Yang mengganjal karena kau ikut orang tua renta semiskin Nyai Soro. Nenek, jangan tersinggung begitu. Saya jadi tidak enak. Hidup bersama keluarga Wulung lain dengan hidup bersama keluarga Soro. Waktu kecil hingga besar, kau tentunya hidup berkecukupan, bahkan berlebihan. Kalau aku selalu pas-pasan mencari makan pagi ini untuk kita makan siang nanti dan malam nanti. Setelah itu ya kita puasa. Nenek, kok jadi marah sama Sukmo? Tak bolehkah Sukmo sedikit merenung dan memikirkan hidup Sukmo? Mengapa Sukmo harus mencari kayu bakar? Mengapa Sukmo harus berdiam diri di Gua Tratak? Dan mengapa Sukmo harus bertemu dengan Nenek Sorok di sini? Datang ke Gua Tratak untuk mengantarkan nyawa. Kau datang ke sini untuk mencaci dan menghinaku. Nenek, apa pula dengan semua ini? Aku tak mengerti, Nek. Kau mengajarkan kepadaku tentang kesabaran dan ketekunan. Tapi mengapa kau mencelaku saat aku gelisah seperti ini? Aku tidak butuh pemuda lembek yang suka mengeluh. Kalau kau tidak kerasan di Tratak ini, silahkan pergi dari sini. Pergi. Nek, maafkan aku apabila ada kata-kataku yang menyinggung perasaanmu. Maafkan aku, Nek. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kalau kau sudah bosan di sini, silahkan pergi dari Tratak dan jangan kembali. Lupakan semua yang ada di sini. Nek, demi Tuhan, aku tak pernah mempunyai pikiran negatif kepadamu. Aku justru bersyukur hidup denganmu, Nek. Aku mulai senang. Ya, saat aku mulai betah di sini, mengapa kau menyuruhku pergi? Saat aku ingin mempelajari apa yang ada di sekelilingmu ini, ya, mengapa kau suruh aku pergi? Untuk apa hidup bersama dengan perempuan miskin dan mau mati seperti ini? Tidak ada gunanya. Tinggalkan saja, tinggalkan. Aku tidak mau hidup bersama dengan orang yang suka bersungut-sungut dan pemurung. Ayo, pergi saja. Pergi. Baik, Nek, baik. Kalau inginkan aku pergi, ya, aku akan pergi. Sukmo, tunggu. Sukmo. Karena Nenek menginginkan aku pergi, maka aku pun akan pergi juga. Percuma aku tinggal di sini kalau sudah tidak dikehendaki. Karena Nenek sudah tidak ramah lagi. Aku lebih baik pergi dan menguburkan semua apa yang kuinginkan di sini. Sukmo, Nenek tidak bersungguh-sungguh kok. Nenek sungguh-sungguh? Aku sudah dewasa. Jangan pikirkan aku. Sukmo, tunggu. Untuk apa Nenek menghalangi aku? Biarkan aku pergi. Tidak. Kau tidak boleh pergi sebelum cita-cita dan harapanmu terkabul. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Tak seorang pun bisa menghalang-halangi niatku. Mau pergi atau berdiam. Lepaskan tanganku, Nek. Lepaskan tanganku. Sukmo. Jangan kau pegang. Jangan kau pegang aku. Sukmo. Maafkan nenekmu ini. Masih bersama Kau ternyata tetap bandel dan keras hati seperti waktu kau kecil. Waktu kau pukul nenek dan kau obrak-abrik gubuk nenek, kau obrak-abrik Gua Tratak. Kau tak pernah berubah. Sukmo. Kau memang Haji Sukmo.
kau tidak pernah berubah. Lihatlah, lihat ini. Lihat pelipis nenek yang pernah kau pukul dulu. Hah? Nah, janganlah kau pergi, Nger. Jangan pergi sebelum mendapat apa yang kau inginkan. Kau tidak boleh mengumbar hawa nafsumu, Nger. Aku hanya ingin menguji sejauh mana kesabaran dan kesetiaanmu. Kesabaran untuk mendapatkan apa yang kau impikan selama ini. Kuhargai pengorbananmu. Kuhargai tekadmu sehingga kau mengabaikan rintangan, tantangan, dan hambatan yang menghadang di depanmu. Nenek sungguh-sungguh? Nenek bersungguh-sungguh untuk membimbingmu menuju keberhasilan. Tak ada orang tua yang berbahagia selain melihat anak cucunya meraih kebahagiaan. Oh, Nger Sukmo, janganlah pergi ya. Jadi, saya masih boleh tinggal di sini? Oh. Sampai kapanpun nenek akan membuka pintu. Gubuk nenek terbuka lebar untukmu. Sukmo boleh merenung dan berdiam diri? Merenung dan berdiam diri adalah tindakan yang mulia. Dengan merenung membuat kita semakin dewasa. Dengan berdiam diri membuat kita lebih bijaksana. Sekalipun kita tahu banyak hal, kita tidak akan pernah memamerkannya. Sekalipun kita tahu kesalahan orang lain, kita akan mencoba memahaminya. Nek, maafkan aku. Terus terang, Nek, Sukmo gelisah. Bantulah aku, Nek. Iya, ya. Nenek akan selalu membantumu, Nger. Ada orang mencarimu. Perlahan Sukmo menoleh. Di belakangnya, 50 kaki tak jauh dari tempatnya berdiri, nampak dua sosok gadis yang datang menghampirinya. Rambut mereka basah terurai. Wajah mereka nampak bersinar saat melihatnya. Selamat pagi, Nek. Ya, selamat pagi. Wah, kalau tidak salah, bukankah kau ini adalah Roro Sunti? Iya, betul, Nek. Dan ini Masih sepupuku, bersama Roro Sandiwara Sumi. Radio 91. Ada apa pagi-pagi sekali kalian kesini dan kain kalian masih basah? Kalian baru saja dari Sendang Tengah. Hah? Ada apa, Nger? Mengapa kalian kemari? Tidak, Nek. Kami hanya lewat saja. Nek. Sepupuku ingin berkenalan dengan cucumu. Berkenalan? Iya. Atau kalian tadi diganggunya? Tidak, Nek. Iya, Nek. Tadi cucumu itu mengganggu kami. Ia mengintip kami saat kami mandi. Semi, iya. cucumu nakal ya, Nek. Suka mengintip orang mandi. Aku tidak tahu apakah dia nakal. Tapi sejak kecil dia itu memang bandel. Apakah kalian akan menuntutnya? Iya, Nek. Kami akan menuntutnya. Masih Kami tidak bersama suka kalau ia Sandiwara mengintip Radio kami. 91. Kalau ia tidak minta maaf, akan kulaporkan pada Paman Serenggi. Biar ia digebuki. Semi, kau ini bagaimana? Sukmo, kemari, Nger. Haji Sukmo. Ada apa, Nek? Ada urusan apa kau dengan gadis-gadis cantik ini? Kau telah mengganggu mereka? Tidak, aku tak mengganggu mereka. Loh. Mana yang benar ini? Kalian berdua atau kamu? Mereka bilang kau mengintip mereka mandi. Ya atau tidak? Ayo. Aku tidak mengintipnya, Nek. Aku tidak. Iya, kau mengintip kami. Mengaku saja. Benar, kau mengintip mereka saat mereka mandi, Sukmo. Untuk apa saya mengintip mereka, Nek? Kalau perlu dan kalau aku mau, lebih baik berterus terang dan minta pada mereka. Tidak, aku tidak mengintip mereka, Nek. Tidak. Masih Kalau kau bersama tidak mengintip Sandiwara kami, Radio mengapa kau 91. lewat Sendang Tengah? Pasti kau mengintip kami. Sukmo, kau tidak boleh mengintip orang mandi. Ayo, minta maaf pada mereka. Jangan sampai masalah ini terdengar oleh Ki Serenggi. Aku tidak salah, Nek. Untuk apa aku minta maaf?
Bukankah Sendang Tengah adalah tempat umum? Setiap hari aku lewat Sendang Tengah. Dan sudah biasa ada orang-orang yang mandi. Kau harus minta maaf pada mereka. Ayo, minta maaf lah. Sekali lagi, aku tak mungkin minta maaf pada mereka. Aku tidak bersalah. Atau memang kalian menganggap aku luput jika aku melewati Sendang Tengah. Sedangkan Sendang Tengah sendiri adalah milik orang banyak. Tapi kau mengintip kami. Semi, kau berani sekali. Sudahlah, aku tidak ingin kalian bertengkar. Ayo Sukmo, mintalah maaf. Beberapa saat lamanya, Sukmo memperhatikan kedua gadis itu berganti-ganti, dari ujung kaki hingga ujung rambut. Lalu mereka menunduk, sedangkan Nyai Sorok sendiri memperhatikan Aji Sukmo, anak asuhnya. Sukmo menghela napas dan mengembangkan dadanya. Kembali dia memperhatikan kedua gadis itu. Baik, kalau kalian memang menganggap aku bersalah, aku minta maaf. Tapi dengarkanlah baik-baik. Masih bersama Aku tidak mengintip kalian. Dengarkanlah itu. Dan kalau kalian berdua menganggap aku bersalah, ya, aku minta maaf. Aji Sukmo, kau tidak bersalah. Tidak, dia salah. Aku tidak akan memaafkanmu. Sunti, ayo pulang. Mengapa kau berkeras hati pada mereka? Aku tulus, Nek. Aku jujur. Nenek memaksa aku minta maaf. Padahal aku tidak bersalah. Demi Tuhan, aku tidak mengintip mereka. Aku hanya lewat. Iya. Baiklah. Tetapi kau harus menghargai. Mereka sudah perawan. Malu kan apabila kau lewat ketika mereka sedang mandi. Aku sudah minta maaf. Mereka saja yang ingin kemari, ingin mencari perkara. Kau marah pada mereka? Tidak. Tapi aku benar-benar jengkel. Ada sesuatu yang mereka inginkan. Tidak seperti itu caranya menghadapi para gadis. Masih bersama Kau harus lembut, Sukmo. Lalu mana yang benar, Nek? Orang yang tidak bersalah minta maaf, dan orang yang bersalah merasa benar. Begitu. Yang benar saja, Nek. Aku tidak bisa seperti itu. Dengar. Jangan sampai kau menyakiti hati Roro Sunti dan Roro Semi. Kalau sampai mereka benar-benar melaporkan pada Ki Srenggi, lalu apa jadinya? Permusuhan, pertentangan dan kesalahpahaman. Kau mengerti itu, Nger? Nek, aku tahu apa yang mereka inginkan. Kalau kau tahu, seharusnya tidak seperti itu. Nenek menyesal sekali. Kau tetap bandel dan keras hati. Kapan kau belajar sabar? Kapan, Aji Sukmo? Aku sudah minta maaf, Nek. Tetapi Roro Semi sendiri yang tidak mau memaafkan kesalahanku. Biarkan saja. Tidak perlu meladeni orang-orang seperti itu. Seharusnya kau bersikap biasa-biasa saja. Justru nenek merasa heran. Heran kepadaku? Nenek heran. Ada sesuatu yang ganjil dalam sorot matamu, dalam sikap dan sifatmu. Nenek yakin kau mengharapkan salah satu di antara mereka. Wajah Sukmo nampak merah padam. Dia tak mau membalas tatapan Nyai Sorok. Tiba-tiba hati dan angannya melayang pada sosok wajah Roro Sunti yang menghantuinya. Dalam batinnya timbul rasa sesal karena dia tidak bisa bersikap wajar saja terhadap mereka. Sementara itu, Roro Sunti dan Roro Semi sudah sampai di rumah. Setelah mereka berganti pakaian, mereka nampak murung. Mengapa kau sekeras itu, Semi? Mengapa kau tidak mendukungku, Sunti? Kau ini tidak adil. Seharusnya kau mendukungku. Tidak kompak. Aku jadi serba salah, Semi. Aku kan sudah agak baik pada Sukmo. Kau mengajak ke rumah Nyai Sorok. Katanya mau berkenalan. Malah ngajak berantem. Mana yang benar? Mana yang bisa aku pegang? Aku jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau kompak, jadinya pasti tidak seperti ini. Mau berkawan jadi bermusuhan. Itu salahmu sendiri. Kok menyalahkan aku? Kau yang tidak bisa kuajak kerjasama. Kalau kau sepakat menuduh dia mengintip, klop, kita bisa menjebaknya.
Kau sih malah memojokkan aku. Maafkan aku tidak tahu apa yang kau mau. Aku jadi malu. Aku ingin bertahan pada pendapatku, tetapi tadi kau memojokkan aku. Bagaimana ini? Aku akan memintakan maaf padanya kalau perlu. Tidak. Untuk apa? Aku tidak bersalah. Dia saja yang angkuh. Tidak terbalik, kau yang angkuh. Kau mengajakku segera pulang dan mampir ke rumah Nyai Sorok. Setelah sampai di sana dan melihat pemuda itu, kau tidak mau berkenalan, tetapi malah bersungut-sungut dan pura-pura marah kepadanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Semi. Sunti, aku pulang dulu ya. Kok? Kenapa buru-buru? Kau berjanji menemaniku sampai bapak pulang. Semi, maafkan aku, tapi ku minta kau jangan pulang dulu. Aku akan pulang saja. Paling tidak lama lagi paman pulang. Kau marah padaku? Tidak, aku tidak marah. Kalau Masih tidak marah, bersama kau harus Sandiwara mendengarkan Dio aku. 91. Kau jangan pulang ya. Aku harus pulang. Aku tidak bisa tidur di sini terus-menerus. Tapi, bukankah kau telah berjanji kalau akan menemaniku sampai bapak pulang? Kau jangan ingkar janji, Semi. Sunti, izinkanlah aku pulang. Tidak apa-apa kan? Kalau kau pulang, lalu aku dengan siapa? Aku sendirian, Roro Semi. Ku mohon, kau tetap di sini. Temanilah aku. Nanti kau akan kukasih kalung yang bagus. Tidak, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya menginginkan pulang. Kalau kau pulang, lebih baik aku ikut saja ke rumahmu. Ikut aku? Iya, lebih baik aku ikut ke rumahmu daripada aku tinggal seorang diri di sini. Lagi pula bapakku tidak memikirkanku. Jangan, Sunti. Jangan membuat malapetaka lagi. Tidak, pokoknya aku akan ikut kamu daripada aku tinggal di sini sendiri. Kalau kau mau menginap di sini lagi, Dengarkanlah aku, Sunti. Kau jangan ikut aku pulang. Nanti kau dimarahi ayahmu. Percayalah padaku. Lihatlah, itu kawanmu datang. Ketika Roro Semi akan pulang meninggalkan Roro Sunti, dari kejauhan datanglah seorang gadis yang berlari-lari kecil menghampiri Roro Semi dan Roro Sunti. Hati Roro Sunti agak terhibur dan dia melepaskan pegangannya pada Roro Semi. Sejak itu, Nyai Serenggi meninggal di pangkuan suaminya dengan lidah terjulur keluar. Orang-orang kampung berduyun-duyun datang ke Sendang. Mereka menuduh Ki Serenggi sebagai pembunuh istrinya. Masih bersama Sandiwara Dio 91. Haji Sukmo mendengarkan kisah Nyai Sorok dengan dahi berkerut-kerut. Lalu dia mengangguk-angguk mengerti apa yang telah dialami oleh lelaki yang kini menjadi perampok di desa Teratak itu. Lalu, apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung itu, Nek? mereka datang beramai-ramai ke rumahnya Ki Serenggi. Ada yang ke Sendang, ada pula yang hanya menonton. Ki Serenggi tidak bisa melakukan apa-apa karena orang-orang yang telah marah tidak bisa lagi membendung gejolak hati yang telah membludak selama ini. Ki Serenggi memang seorang perampok ulung yang sulit dikalahkan, Sukmo. Hingga ia tak meninggalkan pekerjaan itu, Nek? Iya, kejadian di Sendang Telon itu sungguh mengerikan. Ki Serenggi membunuh istrinya. Masih bersama Sandiwara Dio 91. Maafkan aku apabila harus menelantarkan jenazah ini. Baik, aku akan tunjukkan kepada mereka siapa aku. Aku tidak akan membiarkan mulut mereka terlalu lancang menuduhku. Hayo, majulah kalian semua. Kalau memang kalian menuduhku membunuh istriku, bunuhlah Ki Serenggi. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, majulah. Jangan hanya bersorak-sorak dan berteriak-teriak dari kejauhan. Tangkap aku dan bunuhlah aku.
bersama Sandiwara 291. Ayo, majulah kalian Masih semua. bersama Sandiwara Bunuhlah 291. Ki Serenggi bila memang Ki Serenggi membunuh. Tetapi lihatlah siapa yang ada dalam pelukanku ini, ha? Lihatlah siapa yang ada dalam pangkuanku ini. Kalian buta. Kalian hanya bisa memfitnah dan membunuh. Tangkaplah aku. Tangkaplah Ki Serenggi. Bunuhlah dan cincang aku apabila memang terbukti aku bersalah. Dengan membopong jenazah istrinya, Ki Serenggi berusaha untuk melindungi dirinya. Berkali-kali senjata tajam mencercah dan mencincangnya. Namun senjata-senjata tajam itu tak mempan pada kulit tubuhnya. Seakan-akan tubuhnya kebal terhadap segala sesuatu yang dihunjamkan padanya. Tunggu! Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Berhenti semua! Minggir! Ayo minggir! Masih bersama Sandiwara Apa yang terjadi? 291. Orang-orangmu menuduh diriku sebagai pembunuh. Tetapi tidak cukup bukti untuk menuduh Ki Serenggi sebagai pembunuh. Perhatikanlah, Ki. Siapa yang ada dalam pondonganku ini? Perhatikanlah. Ki Serenggi. Nyai. Kembang telur. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi, Ki? Pak Lurah, aku tidak bisa menceritakan kepadamu. Bertanyalah pada mereka yang sok menuduh dan sok memfitnah. Tanyakan sendiri pada mereka. Mengapa mereka membawa senjata tajam dan menghunus pedang untuk mengusirku, untuk membunuhku? Mereka ingin menyingkirkan aku karena aku dituduh sebagai pembunuh. Tapi ada apa dengan istrimu, Ki? Lidahnya menjulur panjang seperti itu, matanya mendelik. Pak Lurah, aku menghargaimu sebagai seorang pemimpin. Tangkaplah aku agar mereka puas. Ikatlah aku. Tetapi aku tidak rela apabila mereka menyia-nyiakan jenazah istriku. Aku berduka cita, Pak Lurah. Bukannya mereka tolong, tetapi mereka hendak membunuhku. Itukah tindakan manusia-manusia beradab? Aku tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Ki Serenggi, kau harus jelaskan duduk perkaranya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa melakukan sesuatu untukmu, Ki? Sekarang tangkaplah aku, Pak Lurah. Silakan kau berpihak pada rakyatmu. Tetapi ingatlah, karena mereka telah membunuh orang yang ada dalam pelukanku ini, maka aku tidak akan menghentikan. Aku tidak akan membiarkan orang-orangmu menjadi hakim atas diriku. Masih bersama Sandiwara 291. Tenanglah, Ki. Tenang. Kita urus baik-baik. Kendalikan dirimu, Ki. Aku tidak akan membiarkan orang yang sewenang-wenang menuduhku. Aku tidak akan memaafkan orang-orangmu, Pak Lurah. Ki Serenggi akan bicara tidak hanya dengan mulutku ini, tetapi aku akan bicara dengan caraku sendiri. Ki Serenggi lalu berjalan diarak menuju ke depan balai desa. Orang-orang kampung mengelilinginya. Bahkan para penduduk tetangga desa pun berduyun-duyun datang ke rumah kepala desa. Ki Serenggi dikelilingi orang-orang yang penuh dengan amarah. Mata mereka mendelik dan membara. Senjata mereka terhunus di tangan kanan mereka. Semuanya diam dan minggir. Kalian tidak diperkenankan main hakim sendiri. Karena hanya Dharma Diaksa dan Mufti Agung yang berhak memutuskan kesalahan Ki Serenggi. Ku minta kalian semua tenang. Sarungkan senjata kalian. Ayo cepat sarungkan. Jangan ada yang membantah. Bunuh saja dia. Bunuh saja dia. Ayo, aja saja dia. Tenang. Tenang semuanya. Pak Lurah,
Aku rela menjadi korban dan tumbal untuk ketenteraman desa ini di tangan mereka. Tetapi pesanku, kebumikanlah jenazah istriku sebaik-baiknya. Dan aku bersumpah, aku akan melaksanakan Masih tuduhan bersama dan Sandiwara fitnahan Radio mereka 91. apabila mereka terbukti bersalah dan aku terbukti benar. Bunuhlah aku dan silakan, ayo, silakan kalian menusuk dan membacokku. Aku tidak akan mundur. Tidak, Ki Srenggi. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku menghakimimu. Kalau kau benar, akan terbukti kebenaranmu. Tetapi kalau kau salah, aku pun hanya bisa cuci tangan saja. Ikatlah aku, Pak Lurah, dan penggalah kepalaku. Aku rela melepaskan nyawaku demi kebenaran. Dengarkan baik-baik, aku tidak membunuh. Ki Srenggi hanya diam ketika tangan dan kakinya diikat pada sebuah tiang. Pak Lurah tidak bisa berbuat apa-apa mendengar teriakan-teriakan ngeri dari orang-orangnya yang telah haus darah. Dua orang Algojo datang mendekati tiang hukuman dengan pedang yang tajam dan berkilat-kilat. Tenang, dengarkanlah. Demi Yang Maha Kuasa, kalau Ki Srenggi ternyata kebenarannya, maka ia tidak akan pernah mati. Seandainya mati dengan kepala terpenggal, maka darahnya akan berbau harum. Masih Tetapi ia bersama sendiri telah Sandiwara bersumpah, 91. kalau kalian ternyata salah, maka ia akan memegang janjinya. Ia akan memegang tuduhan kalian bahwa ia akan menjadi pembunuh. Kau, Ki Srenggi, lepaskanlah segala ilmumu. Kau harus menerima hukumanmu dengan rela. Sudah kukatakan kepadamu, Pak Lurah, bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh istriku. Hanya orang gilalah yang membunuh istri yang dicintainya, Pak Lurah. Algojo, Masih jangan bersama ragu-ragu Sandiwara menebaskan 91. pedang kalian. Tebaskanlah dan potonglah leherku. Kalian akan menjatuhkan kepalaku ke tanah apabila aku bersalah. Demikian pula sebaliknya. Jika aku tidak bersalah, maka aku berjanji demi Khalik langit dan bumi, aku akan memenggal kepala kalian demi keadilan dan kebenaran. Orang-orang terbelalak lebar. Mulut mereka pun menganga dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ki Srenggi benar-benar tidak mempan oleh senjata tajam. Dua tebasan pedang yang amat tajam dan mengerikan itu tak sedikit pun mampu mengoyakkan Masih kulitnya. bersama Sandiwara Radio 91. Algojo, sekali lagi ku beri kesempatan untuk menebas batang leherku, atau pilihlah bagian tubuhku yang terlunak. Apabila memang aku bersalah, maka pedang kalian yang tajam dan besar itu akan mencabik-cabik tubuhku. Tetapi kalian semua pun perlu tahu, kalau Ki Srenggi tidak bersalah, maka kepala kalian akan menggelinding di tanah dan selamanya Ki Srenggi akan menjadi perampok dan pembunuh. Kalian telah membuktikan kalau Ki Srenggi tidak bersalah. Tidak, kau manusia iblis. Kau telah menggunakan Masih istrimu sebagai bersama tumbal Sandiwara kesaktianmu, Radio Ki Srenggi. 91. Dan kami tidak akan percaya kalau kau tidak bersalah. Itu terserah kalian. Kadang-kadang orang Masih yang benar bersama tidak dibenarkan Sandiwara Radio ucapannya. 91. Tetapi para pembual diikuti kata-katanya. Sekarang lihatlah, Ki Srenggi akan membalas dendam. Ya! Ki Srenggi tidak bersalah dan kalian semua menjadi saksinya. Ki Srenggi tidak akan pernah berbohong pada siapapun juga. Ki Srenggi mengangkat tangannya ke angkasa dan tali temali yang mengikatnya telah runtuh dan hancur berantakan.
Bahkan tiang besar yang dipakai untuk mengikatnya pun hancur. Dua algojo mundur beberapa tindak. Para penonton mundur dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka gentar melihat Ki Srenggi menatap dengan tatapan dingin. Kalau perlu kalian semua boleh mengeroyokku karena kalian telah menghakimiku sebagai pembunuh. Sekarang akan kubuktikan kata-kata kalian bahwa Ki Srenggi benar-benar pembunuh. Kami akan membunuhmu, Ki Srenggi. Kamu sebagai tumbal kesaktianmu, sehingga kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan, Ki Srenggi. Mulut kalian lancang dan suka menghakimi sesamamu. Dan aku akan membuktikan pada kalian. Masih bersama Sandiwara 291. Jadi, Ki Srenggi memang menggunakan istri sebagai tumbal, Nek? Ya, sampai sekarang tidak ada yang tahu, Sukmo. Apakah ia benar-benar menggunakan istrinya sebagai tumbal apa tidak? Nenek pun tidak tahu. Kau bisa menanyakannya kepada Roro Sunti. Itu pun kalau ia tahu. Nampaknya mereka tak adil, karena tak bisa membuktikan kebenaran bahwa Ki Srenggi itu pembunuh atau tidak. Lalu bagaimana dengan kedua algojo yang akan menebas leher Ki Srenggi itu? Kedua algojo itu, wah, mengerikan sekali. Mereka bertarung. Ki Srenggi mengamuk bagaikan kesetanan. Tiang hukuman yang telah patah itu digunakan untuk melawan kedua algojo yang bersenjata pedang tajam dan besar itu. Beberapa kali kedua algojo itu terkena giliran pukulan. Tiang yang sebesar paha manusia itu beberapa kali menghajar lutut, paha, dan pinggul algojo itu. Dan pada suatu ketika, kedua pedang itu berbenturan, ingin memotong leher Ki Srenggi. Tetapi dengan lincah Ki Srenggi melompat dan menyabetkan tiang itu. Kedua pedang kalian telah jatuh. Hayo, hayo. Keduanya telah menancap di dekatku. Majulah. Kenapa kalian melompat mundur? Hayo, majulah. Ayo maju. Kau benar-benar manusia iblis. Kau manusia setan. Jangan hanya bisa mengumpat. Lihatlah kawan-kawanku. Hirup udaralah panjang-panjang dan sepuas hati kalian sebelum ajal merenggut kalian. Kedua pedang kalian telah ada di tanganku. Tak perlu kalian takut. Ki Srenggi, kau benar-benar manusia setan. Kau keranjingan iblis. Kau memang telah menggunakan istrimu sebagai tumbal kesaktianmu. Masih bersama Sandiwara 291. Dua kepala algojo itu menggelinding ke tanah dan bersimbah darah. Kedua tubuhnya tergolek tumpang tindih. Ki Srenggi menginjak mayat mereka dan para penonton pun satu persatu meninggalkan arena. Mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri masing-masing. Dengarkanlah, aku berjanji kepada langit dan bumi, kepada kalian semua. Darah dua algojo ini telah menjadi tumbal kesaktianku. Aku akan menjaga desa Teratak ini agar aman dan tentram. Dan aku akan menjadi pembunuh bagi orang-orang yang merintangi niatku. Akulah Ki Srenggi yang telah dikutuk menjadi perampok dan pembunuh. Kasihan Ki Srenggi. Kasihan. Iya, Nek. Kasihan sekali karena ia menjadi korban kutukan. Tapi ia telah memiliki jalan hidupnya sendiri, Sukmo. Tak seorang pun yang bisa menghalang-halangi jalan hidup seseorang. Ki Srenggi hatinya keras dan ia tidak akan pernah bertobat. Karena ia termakan kutukan, Nek. Ya, barangkali, Sukmo. Nenek sendiri tidak tahu. Iya, tak seorang pun tahu Masih apa bersama yang Sandiwara diinginkan 291. ayah Roro Sunti. Apakah nenek tidak pernah berbincang-bincang dengan lelaki itu? Bukannya aku tidak mau, Sukmo.
Ya, bukannya nenek tidak mau, tetapi Ki Srenggi sendiri yang menutup diri terhadap lingkungannya. Jadi, ia tak pernah bergaul dengan siapapun, Nek? Kalau dengan sanak saudaranya saja tidak dekat, apalagi dengan orang lain, Sukmo. Kau tahu, dia punya banyak saudara, tetapi mereka menyangkalnya. Jadi, tak ada yang mau mengaku sebagai saudaranya, Nek? Ada. Tetapi mereka terus menghilang. Hanya ayah Roro Semi yang mau mengakuinya sebagai saudara. Masih Sebab bersama Sandiwara ayah Duo Roro Semi 91. selalu berada dalam ancaman. Kita harus menjembataninya untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka akan menjadi orang-orang yang hilang. Tapi siapapun tidak akan mampu mengingatkan Ki Srenggi, Sukmo. Bagaimana kalau aku mencobanya, Nek? Nyai Sorok tidak menjawab tekad Sukmo. Perempuan tua itu hanya tersenyum. Dan Sukmo mengerti arti senyuman itu. Dan benar, pada suatu senja, seperti biasa, ia bertemu dengan Roro Sunti di Padang Ilalang, di lereng Gunung Pucang Pendowo. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Roro Sunti, Ada apa Kakang Sukmo? Kenapa kau tertawa Kakang? hatiku terasa dingin sekali saat kau memanggilku Kakang. Kalau begitu tidak jadi. Aku tidak mau memanggilmu Kakang lagi. Sunti. Aku senang sekali kau memanggilku Kakang. Kalau senang, mengapa menertawakan aku? Ya, karena sepanjang hidupku, sejak kecil hingga sebesar ini, tak seorang pun yang mau memanggilku Kakang Aji Sukmo. Selaras dengan kebandelan dan kenakalanku, hingga orang lebih pantas memanggil namaku saja. Dan aku pun bangga. Tetapi aku lebih bangga karena ada seorang gadis cantik yang memanggilku dengan nama Kakang Sukmo. Kenapa kau tertawa sendiri Kakang? Rabalah dadaku, Masih rabalah bersama Roro Sunti. Sandiwara Duo 91. Detak jantungku terasa tenang dan teratur sekali. Ada kedamaian dan rasa nyaman di sini karena Masih kau bersama memanggilku Sandiwara Kakang. Duo 91. Sejuk dan tentram aku bersamamu. Iya, Roro Sunti. Aji Sukmo, Kenapa tak memanggilku Kakang lagi? habis kau jual mahal. Dipanggil Kakang menertawakan. Dipanggil namamu saja bengong. Roro Sunti, aku bahagia sekali sejak berkawan denganmu. Iya, Roro Sunti, kau mau meraba dadaku, mendengarkan detak jantungku? Mau? Tidak, malu Kakang. Aji Sukmo hanya bisa tertawa-tawa melihat Roro Sunti tak jadi meraba dadanya. Sekalipun tangan gadis itu telah terulur, wajah Roro Sunti merah merona. Ia menarik kedua tangannya dan meraba dadanya sendiri. Lalu dia berpaling muka. Dia menggigit bibirnya sendiri dan menyapu dengan ujung lidahnya. Ada desir aneh melanda seluruh rongga dadanya. Dan ia melirik Aji Sukmo yang mendekatinya. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Sunti, ada apa Siri? Ada apa? Mengapa kau berlari-lari? Sunti, lebih baik kau tinggalkan rumahmu cepat. Tinggalkan rumahmu. Tinggalkan rumahku. Ada apa Siri? Ada apa? Iya, katakan pada kami. Ada apa Siri? Ada apa? Pokoknya tinggalkan rumahmu cepat. Ini bahaya. Ada apa? Ada apa? Ada apa Siri? Mengapa aku harus meninggalkan rumahku? Ada apa? Orang-orang kampung ini akan menghancurkan rumahmu. Ayahmu di rumah atau tidak, Sunti? Oh, bagaimana ini, Semi? Bagaimana ini? Yang penting, cepat-cepat kau tinggalkan rumahmu. Jangan sampai kau menjadi korban dari amarah mereka. Ada apa? Katakanlah padaku. Ada apa sih? Pokoknya cepat tinggalkan rumahmu. Ayo, kau boleh ikut aku atau kau ikut Roro Semi. Terserah kau, Sunti. Masih Yang penting, bersama tinggalkanlah Sandiwara rumah ini. Duo Cepat. 91. Jadi, orang-orang kampung kita marah. Marah pada siapa? Tentu saja pada ayahmu. Cepat tinggalkan. Jangan sampai mereka ikut menjarahmu. Tinggalkan, ikutlah aku. Ayo cepat. Tapi bagaimana dengan aku?
orang desa Teratak yang akan membakar rumah Kisrenggi itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan ketika melihat seorang yang menunggang kuda dengan kencang menghampiri mereka. Ayo, majulah kalian semua. Siapa yang ingin maju atau majulah kalian beramai-ramai? Siapa yang akan membakar rumahku? Ayo, katakan! Masih Katakan! bersama Sandiwara Duo Bagaimana 9. ini? Ayo, maju saja, maju. Ayo, sikat saja dia. Bunuh saja, bakar saja rumahnya. Jangan hanya bisik-bisik. Ayo, siapa yang memimpin kalian? Majulah ke depan. Jangan sampai pedangku menggorok kalian semua. Ayo, katakan. Katakan siapa? Dan majulah siapa yang ingin membunuh Kisrenggi. Siapa yang mau membakar rumahku? Ayo, katakan. Aku yang akan menghadapinya. Kisrenggi, kami tidak suka. Kau telah membunuh Podang dan Doro. Kami menuntut. Kalian boleh menuntut. Siapa yang ingin membunuhku? Majulah. Mengapa kalian diam semua? Kau harus menebus semua kesalahanmu. Kau telah membunuh. Aku membunuh karena ada alasan. Masih bersama Ia Sandiwara mengganggu Duo anakku 91. dan menghalang-halangi langkahku. Itulah yang membuat aku membunuh kedua pemuda itu. Ayo, kalau kalian tidak terima, Masih majulah. bersama Keroyoklah Sandiwara Duo Kisrenggi. 91. Ayo maju. Bunuh dia. Ayo maju. Rangket dia. Maju. Bunuh dia. Ayo maju. Bagaimana? Ternyata kalian semua licik dan kawan-kawanmu tidak ada yang berani maju. Atau kau ingin mewakili kawan-kawanmu? Majulah kalau berani. Aku jijik melihatmu, Kisrenggi. Pekerjaanmu hanya merampok dan membunuh orang. Aku akan membunuhmu. Bagus, bagus sekali. Ternyata kau berani. Berani menunjukkan taringmu. Bagus. Kalian semua akan menjadi saksi. Pimpinan kalian mudah-mudahan bisa menjadi tumbal dari kekacauan di sini. Masih Ketahuilah, bersama Sandiwara Duo aku 91. tidak akan membiarkan siapa saja yang mengganggu ketenteramanku. Dan aku tidak segan-segan memotong leher kalian semua apabila kalian tetap menggangguku. Iya, akulah yang akan menjadi tumbalnya Kisrenggi. Tumbal kebiadaban dan kemurkaanmu. Bagus sekali. Ternyata kau punya nyali juga. Majulah. Ya! Majulah, jangan ragu-ragu Kisanak. Hadapilah aku. Kalau kau sudah mencabut pedang, rasanya tidak adil jika aku tidak mencabut golokku. Ayo, majulah. Berhenti, berhenti. Masih bersama Sandiwara Duo 91. Mengapa kalian berkelahi? Mengapa? Hah? Ada apa ini? Mengapa kalian main Masih hakim bersama sendiri? Sandiwara Duo Kisrenggi, 91. ada apa ini? Pak Lurah, maafkan aku bila aku harus meladeninya. Mereka ingin membakar rumahku. Untung aku cepat-cepat pulang. Kalau aku tidak segera pulang, apa jadinya? Apakah benar kalian ingin membakar rumah Kisrenggi? Ayo coba, siapa yang menjadi pimpinan kalian? Ampunkan saya, Pak Lurah. Kisrenggi telah membunuh Doro dan Podang. Kisrenggi, apakah benar demikian? Apakah benar tuduhan Kisanak ini? Memang demikian. Memang demikianlah Pak Lurah. Aku memang telah membunuh Doro dan Podang karena mereka telah menggoda anakku. Bagaimana perasaanmu jika anak gadismu diganggu orang? Apakah benar demikian? Jawab! Kami tidak tahu, Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Kami tidak tahu, Pak Lurah. Tidak tahu, Pak Lurah. Kami hanya menemukan kepala Doro menggelinding di tanah. Iya, kami menemukan mayat mereka di tengah jalan. Mereka tidak melihat sendiri apa yang sedang terjadi, Pak Lurah. Aku memang perampok. Aku memang beranda. Tetapi aku punya perhitungan. Aku menghunus golokku tidak sembarang menghunusnya. Aku membunuh orang karena ada alasannya. Maafkan aku Masih apabila bersama aku Sandiwara sempat Duo membuat kerusuhan di 91. sini. Tetapi aku tidak akan memulainya bila tidak diajari. Ku minta kalian semua bubar. Bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Ayo bubar!
Ayo bubar. Bubar. Kisrenggi, Bagaimana Pak Lurah? kumohon pengertianmu. Jagalah keamanan dan ciptakanlah ketentraman. Terus terang, aku tidak suka apabila terjadi kericuan di sini. Seperti Pak Lurah ketahui, aku tidak pernah mengganggu tetangga-tetanggaku. Mereka tidak ada yang kukenal. Mereka bukan penduduk kita. Mereka bukan orang-orang sini. Pak Lurah, nampaknya kurang baik kalau kita omong-omong di luar. Mari, silakan masuk. Masih Terima bersama kasih. Sandiwara Radio 91. Pak Lurah dan beberapa orang kepercayaan mengikuti langkah Kisrenggi memasuki halaman rumahnya. Lalu Pak Lurah pun duduk di dalam rumah Kisrenggi yang sederhana, tetapi penuh dengan benda-benda berharga. Silakan duduk Pak Lurah. Iya, terima kasih. Seperti pernah saya bilang pada Pak Lurah, saya tidak akan pernah mengganggu tetanggaku. Warga Teratak ini aman karena ada aku dan ada anak buahku. Kami menjaga keamanan di sini. Tetapi aku tidak tahu mengapa banyak orang yang menghasut Masih dan bersama membenciku. Sandiwara Radio 91. Ini upeti untuk kas desa. Ini bagian yang baru saja saya dapatkan Pak Lurah. Terima kasih Kisrenggi. Terimalah untuk kesejahteraan rakyat Teratak dan sekitarnya. Baru saja saya pulang dari Mataram dan mendapatkan hasil yang lumayan. Itu khusus untuk Pak Lurah. Lalu bagaimana dengan 2 orang yang meninggal di tengah jalan itu Kisrenggi? Aku berulang kali memperingatkan mereka, Pak Lurah. Mereka itu pemuda-pemuda tolol. Kalau menginginkan anakku, mbok ya datang ke rumah, bertandang baik-baik. Apakah aku menolaknya? Tentu saja tidak, Pak Lurah. Sebetulnya bagaimana peristiwa yang sesungguhnya? Terus terang saja, aku marah karena anakku Masih diganggunya. bersama Sandiwara Kalau Radio begitu, 91. Sudah setimpal dengan perbuatan mereka. Setimpal dengan perbuatan mereka yang kurang ajar dan ingin mencemarkan nama baik anakku. Masih bersama Sandiwara Akan Radio mencemarkan nama baik 91. penduduk di Teratak ini. Aku memang tidak segan-segan menghunus golokku apabila ada orang-orang yang kurang ajar dan tidak tahu tata krama, Pak Lurah. Iya. Aku mengerti perasaanmu Kisrenggi. Lalu di mana anakmu? Aku tidak melihatnya. Sunti, Roro Sunti, kemarin dulu. Roro Sunti. Waduh, sebentar Pak Lurah, biar ku cari di belakang. Ketika Kisrenggi masuk ke belakang, perlahan-lahan Pak Lurah membuka buntalan uang yang ada di depannya. Matanya terbelalak ketika melihat Masih buntalan bersama itu. Sandiwara Radio Uang 91. emas. Sebuntal uang emas terletak di meja. Matanya berkilat-kilat dan bibirnya tersungging. Orang-orang kepercayaannya mencuri pandang melihat ke atas meja kayu itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya Masih bersama dalam serial Sandiwara Wahyu Radio Astabrata 91. ini. Sampai jumpa.